Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Azani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi dari link soal untuk persiapan tes SKD kedinasan untuk subtes TIU persiapan tes tahun 2024. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan di video kali ini adalah video edisi kedua. Untuk edisi pertama, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi. Dan ini dia video kali ini. Latihan soal dan trik jawab soal TIU kedinasan tahun 2024 untuk drilling soal subtes verbal. Sebelum ke latihan soal atau drilling soalnya, di sini aku ingatkan kembali untuk tes intelijensi umum terdiri dari 3 subtes, ada verbal, numerik, dan juga figural. Untuk verbal terdiri dari analogi, silogisme, dan juga analitik. Lalu untuk numerik terdiri dari deret angka, numerik berhitung, soal cerita, dan perbandingan kuantitatif. Dan untuk figural terdiri dari analogi, ketidaksamaan, dan serial. Langsung saja untuk soal nomor 1, untuk drilling soal verbal, untuk video edisi kedua. Untuk video edisi pertama, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi. Aku cantumin link playlist kumpulan drilling soal dan pembahasan-pembahasan seputar TIU. Oke, soal nomor 1 ada kata paradoksal. Kalau ada tanda sama dengan, berarti yang dicari adalah sinonim. Teman-teman harus tahu dulu apa itu paradoksal. Nah, kalau kita lihat dari maknanya, menurut kita merujuk pada KBBI bahwa paradoksal itu seolah-olah bertentangan atau berlawanan. Atau definisi lain, paradoksal itu sama seperti oposisi, lalu juga kata lainnya, selain bertentangan, selain oposisi, berselisih, terus kontras juga bisa masuk, terus berbantahan, gitu ya, berbantahan, atau juga berbeda pendapat. Nah, teman-teman, kalau sudah tahu makna di KBBI-nya, baru cari nih yang sesuai A, B, C, D, dan E. Nah, yang A ini berseberangan, ini bersesuaian ya dengan makna paradoksal di KBBI. Ya, ada nih oposisi itu berseberangan gitu. Maka jawabannya adalah yang A. Buat teman-teman yang mau screenshot soal nomor 1 dipersilahkan. Soal nomor 2 ada kata sintesis. Kalau teman-teman ingat, sintesis itu contohnya ya, ada tanaman nih, tanaman sintetis. Sintetis. Nah, tanaman sintetis itu adalah tanaman yang tidak nyata atau buatan ya. Tidak nyata tuh maksudnya tidak hidup secara alami gitu, tidak hidup gitu. Nah, berarti sintetis itu buatan atau juga tiruan. Nah, kita lihat nih. Yang A disertasi, B hipotesis, C praduga, D buatan. Maka jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang D. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Selanjutnya soal nomor 3 ada kata deskriptif. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa makna dari deskriptif. Deskriptif itu bersifat menggambarkan apa adanya. Berarti poin penting dari deskriptif adalah gambaran ya. Berarti kita lihat nih, A, B, C itu tidak sesuai. D ada nih, gambaran. Maka jawaban yang benar untuk nomor 3 adalah yang D. Lanjut soal nomor 4, ada kata dikotomi. Ini mungkin tidak asing ya buat teman-teman yang pernah dengar di SMA ya. Dikotomi itu pembagian dua kelompok yang saling bertentangan ya. Jadi dia tuh pembagian dua kelompok yang saling bertentangan. Hati-hati ketika teman-teman tidak familiar dengan kata-kata dikotomi, di sini ada jebakan-jebakan ya, ada kata-kata nih, pilihannya dua, dui, kembar dua. Jadi semuanya itu menunjukkan kata di itu berarti dua gitu ya.
Padahal makna dikotomi adalah pembagian dua kelompok yang saling bertentangan. Nah, ini sama aja maknanya dengan oposisi tadi. Oposisi, terus polaritas, gitu. Terus antitesis, gitu. Nah, berarti makna yang mendekati dikotomi itu apa? Ini, dualitas, teman-teman. Jadi bukan dua kekuatan, dua kepala, dua fungsi, tambah dua, ini apalagi bukan ya. Jadi makna lain atau sinonim dari dikotomi ini adalah dualitas. Soal nomor 5, masih soal sinonim ya. Ini soal terakhir untuk sinonim di video kali ini. Jadi ada 5 soal sinonim, nanti ada 5 soal lagi dalam bentuk soal lain gitu. Nah, untuk soal nomor 5 di sini ada injeksi. Teman-teman mungkin familiar juga ya, injeksi di bidang kesehatan. Injeksi itu bisa juga di bidang pertanian gitu. Injeksi itu berarti semprotan. Semprotan atau juga bisa makna lainnya subsidi, terus bisa juga suntikan, atau juga tambahan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti ketemu kata yang sama ya tentang injeksi, nah pilihannya itu antara ini. Nah, kita lihat nih, yang ada di pilihan ini, yang sama adalah yang A. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 6, ini mulai ke soal antonim ya, teman-teman. Cirinya ini ada simbol berlawanan seperti ini. Nah, untuk soal nomor 6 di sini ada kata krusial. Kita harus cari dulu makna dari krusial ini sebelum kita menentukan antonimnya. Nah, krusial itu sama aja dengan vital atau esensial atau juga fundamental. Fundamental. Berarti lawan kata dari vital, esensial, fundamental ini dia adalah sepele. Jadi tidak penting ya. Nah, kita lihat nih, ini salah ya, dia sinonimnya. Ini juga, ini juga, ini juga. Sisa yang jawabannya. Teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 7 ada kata virulent. Nah, kita harus pahami dulu makna dari virulent ini apa. Virulent itu artinya berbahaya. Nah, berarti antonimnya, kita cari antonim dari berbahaya. Kita lihat nih, jahat ini tidak sesuai. Sesuai juga tidak, busuk tidak, virus tidak. Nah, berarti antonim dari berbahaya adalah baik ya, atau tidak berbahaya. Lanjut soal nomor 8, ada kata remisi. Teman-teman mungkin yang sering nonton berita-berita tentang hukum gitu ya, ini nggak asing ya kata remisi. Remisi itu berarti pengurangan hukuman, teman-teman. Pengurangan hukuman. Nah, karena di sini maknanya pengurangan, berarti antonimnya haruslah penambahan. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Satu-satunya yang ada kata penambahan hanya ada di pilihan B. Jadi jawaban nomor 8 adalah yang B. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 9 ada kata konservasi. Nah, teman-teman harus tahu dulu apa itu konservasi. Konservasi itu adalah pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara bijak. Secara bijak, terus juga berpedoman pada asas pelestarian lingkungan. Nah, kalau melihat maknanya, berarti pengelolaan yang memang dilakukan untuk kepentingan umum gitu. Nah, sedangkan untuk mencari antonimnya berarti pengelolaan sumber daya alam yang memang dilakukan untuk secara pribadi. Nah, kita lihat pilihan A, interpretasi, ini tidak sesuai maknanya, kuno tidak sesuai, perlindungan ini hampir mirip ya, konservasi itu ini persamaannya perlindungan, jadi ini juga salah. Eksploitasi, nah ini jawabannya ya, eksploitasi sendiri adalah pengelolaan sumber daya alam secara berlebihan untuk kepentingan pribadi. Maka jawabannya nomor 9 adalah yang D. Soal terakhir untuk soal antonim nomor 10, ada kata dinamis. Dinamis ini berarti penuh semangat. Penuh semangat, terus gerakan, bisa jadi gerakan secara terus-menerus. Lawan kata dari dinamis adalah ya statis, yang berarti diam. Kebalikan dari gerakan secara terus-menerus.
Buat teman-teman yang mau screenshot soal nomor 10, dipersilahkan. Selanjutnya untuk soal nomor 11 adalah soal yang berkaitan dengan silogisme atau juga penalaran ya, penalaran. Nah, kita lihat soal nomor 11, semua. Kalau teman-teman nemu kata semua ya, berarti ini berlaku ya, semua orang memerlukan makan. Berarti semua orang perlu. Beberapa orang juga minum. Oh, berarti di sini semua orang memerlukan makan. Di sini beberapa. Kalau teman-teman nemu semua dipasangkan dengan beberapa, berarti nanti kesimpulannya haruslah beberapa. Nah, kita lihat nih, semua orang butuh makan dan minum. Ini salah, karena dia memuat kata semua. Lalu kita lihat yang B, tidak ada orang yang makan. Tidak ada itu berarti artinya semua juga. Yang C, orang yang makan juga butuh minum. Ini tidak ada penghubung apakah semua atau beberapa. Jadi ini juga salah. Yang D nih, sebagian. Sebagian orang makan sekaligus minum. Terus yang E tidak dapat ditarik kesimpulan. Jadi jawabannya yang E. Kenapa? Karena harusnya di kesimpulannya itu sebagian orang memerlukan makan dan juga minum. Di sini kalimatnya tidak sesuai ya kalau kita pilih yang D, sebagian orang makan sekaligus minum. Tidak ada makan sekaligus minum, yang ada makan dan juga minum. Maka jawaban nomor 11 adalah yang E. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Selanjutnya soal nomor 12, semua kota di Indonesia pernah banjir. Berarti pernah tuh minimal mengalami satu kali ya. Minimal satu kali gitu. Nah, Bogor di sini belum pernah, kebalikannya. Jadi, belum pernah tuh kebalikan ini ya. Jadi negasinya gitu. Yang ini tuh negasi dari ini gitu, pernah. Nah, berarti kebalikannya, karena semua kota di Indonesia itu pernah banjir, berarti kalau dia kota yang ada di Indonesia, pasti pernah banjir. Kalau yang belum pernah, berarti bukan ada di Indonesia. Berarti kita lihat nih, Bogor penyebab banjir ini salah. Bogor bukan kota di Indonesia, berarti jawabannya adalah B. Terus kita lihat C, Bogor jarang banjir, salah juga. Kadang Bogor ini, apalagi Bogor adalah kota yang belum pernah, ini juga salah. Kenapa? Walaupun mungkin di sini teman-teman bermain logika bahwa lo kan Bogor itu ada di Indonesia, tapi kita lagi fokus di kalimat ini, bukan di logika asumsi-asumsi lain gitu. Jadi hindari ya. Biasanya banyak teman-teman yang terjebak tuh menggunakan logika umum biasa, tidak fokus di kalimat yang disediakan di silogisme. Nah, berarti untuk soal nomor 12 jawabannya adalah yang B. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 13 masih soal silogisme. Di sini setiap siswa yang rajin belajar akan berpeluang untuk memperoleh nilai tinggi. Siswa, ini berarti subjeknya ya. Siswa yang memiliki nilai tinggi berpeluang untuk diterima di perguruan tinggi. Nah, berarti harus jawabannya berupa subjeknya yaitu siswa. Ini siswa, 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 siswa. Siswa apa? Siswa yang rajin belajar. Yang memiliki nilai tinggi sama tinggi saja. Oh, ini salah. Siswa yang rajin belajar nih berpeluang untuk diterima di perguruan tinggi. Ini yang betul ya. Kita lihat yang C. Siswa yang diterima di perguruan tinggi hanya siswa. Ini salah juga. Siswa yang rajin belajar tidak memperoleh nilai tinggi, salah. Siswa yang memperoleh nilai tinggi pasti rajin belajar. Ini juga salah. Karena kuncinya adalah rajin belajar dan juga diterima di perguruan tinggi. Ya, buat teman-teman yang mau screenshot, nomor 13 dipersilahkan. Ini untuk soal 14, 15, dan nanti untuk bonus ya. Ini clue-nya sama, dia sudah masuk ke penalaran analitis. Ini udah analitis, kita lihat. Jenny, kita ambil huruf J ya. Jenny berumur 18 tahun. Berarti umur Jenny itu 18 tahun. Lalu, sepertiga dari kakaknya Romi. Ini Romi ya, sepertiga. Jenny 1/3 dari Romi. Atau kita ambil R-nya. Sedangkan Dinda 5 tahun. Nah, kita cari dulu nih si Romi ini dengan cara Jenny sama dengan 1/3 kali Romi. Nah, Jenny ini kan sudah diketahui ya.
Jenny itu tadi 18 tahun, berarti Romi 18 dikali 3. Berarti Romi sama dengan 54 tahun. Dapat nih Rominya. Sekarang Dinda 5 tahun lebih muda dari Jenny. Berarti Dinda, kalau dia lebih muda, berarti Jenny dikurangi berapa tahun? 5 tahun. Tadi Jenny itu 18 kurangi 5, berarti 13 tahun. Selanjutnya, lihat lagi. Rika nih, ada Rika. Rika lebih tua 3 tahun daripada Dinda. Berarti kalau 3 tahun, Rika itu sama dengan Dinda ditambah 3. Dinda tadi dapat berapa? 13 ditambah 3. Itu 16 tahun. Nah, kalau udah nomor 14 nih. Yang paling muda di antara mereka adalah, nah berarti yang umurnya paling muda. Berarti siapa? Nih, Dinda, 13 tahun. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, dilakukan hal yang sama untuk mencari soal nomor 15. Soal nomor 15 yang ditanya adalah umurnya Romi. Tadi sudah terjawab ya, umur Romi adalah 54 tahun. Nah, sekarang untuk bonus, soal terakhir soal bonus, teman-teman bisa lihat yang ditanyakan adalah selisih antara umur Romi dan juga umur Rika. Berapa nih teman-teman selisihnya? Apakah A 38, B 34, C 30, D 26, atau E 22? Teman-teman bisa tulis di komen ya. Dan nanti aku akan cek jawaban teman-teman. Dan itu dia, di video kali ini aku udah share ada 15 soal drilling untuk verbal. Tadi ada sinonim, antonim, dan juga penalaran analitik dan silogisme juga. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu pembahasan video lainnya seputar drilling soal persiapan tes SKD TIU Kedinasan tahun 2024. Thank you udah nonton dan dadah!